Kalau dilihat Kota Bekasi itu konturnya kan hanya 29 meter di atas permukaan laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman bisik kamu, ketemu lagi sama saya Sheila Dono dalam podcast Bisik Mamu, bicara asik sama kamu. Hari ini teman bisik Mamu, aduh saya terkesima sekali karena saya kedatangan seorang yang fenomenal sekali dalam pemerintahan di Kota Bekasi ini, dan pemiliknya Kota Bekasi, teman bisik Mamu. Siapa coba kira-kira teman bisik Mamu? Pasti teman bisik Mamu tahu ya siapa kira-kira ya. Seorang yang paling hebat lah pokoknya. Ya, kita bahas tentang peran Kota Bekasi ini dalam mengatasi banjir dan sampah yang ada di Bantar Gebang. Kita bicara sama siapa kira-kira? Ayo, wali kotanya langsung, Bapak Rahmat Effendi. Apa kabar, Bapak Rahmat Effendi? Baik, Karena kita biar lebih akrab lagi, mungkin teman bisik Mamu kita manggilnya abang aja ya. Biasa kan panggilnya abang ya. Ya. Walaupun sebenarnya saya malu sih karena jauh banget jaraknya gitu loh. Abang, karena masa pandemi ini kan kayaknya memang harus pakai protokol kesehatannya dijaga banget ini ya. Ya. Tapi kita pengen teman-teman bisik Mamu tuh ngobrolnya sama Bang Rahmat Effendi ini santai aja Santai gitu ya. Bang. Oke. Jadi buka aja Izin ya saya maskernya buka ya. Kan kita sudah 0,00001% kasus aktifnya. Tinggal ada 9 pasien di Kota Bekasi. Wow, Ya, berkat keren. kerjasama semua stakeholder masyarakat ya, alhamdulillah pemerintah Kota Bekasi dapat mengendalikan pandemi. Alhamdulillah. Saya terima kasih telah bisa hadir di mana nih? Bisik Mamu Di ya, Bisik Mamu, bicara asik sama kamu ya. dengan, Mudah-mudahan bisa didengar oleh pemirsa, oleh warga Kota Bekasi dan siapapun juga yang punya dapat menjangkau jaringan Bisik Mamu ini. Karena kita memang juga podcastnya memberikan edukatif, inspiratif buat siapapun pemirsa yang mendengarkannya. Dan sekarang kita bahas masalah sampah ya Bang ya. Ini kan kalau ngeliat sampah nih Bang, masalah sampah ini kan banyak nih Bang ya, permasalahan di Bantar Gebang. Itu bagaimana Bang menanggapinya? Sudah selesaikah program-programnya dijalankan? Ya, kalau kita bicara sampah itu kan bicara sesuatu ya, akhir sebuah proses kehidupan sosial di masyarakat, ya, sehingga menjadi sampah. Nah, sampah yang ada di Bantar Gebang itu ada dua, ada sampahnya DKI, ada sampahnya pemerintah kota. Tentunya sampah pemerintah kota tidak sebesar jumlah sampah DKI. DKI itu hampir 8.000 ton per hari. Kota Bekasi itu sekitar 1.800 ton per hari. Nah, dengan segala fasilitas yang ada, tentunya kalau dibandingkan dengan DKI kita ketinggalan infrastruktur, transportasi, satu dan lain. Tapi kita terus berupaya untuk memaksimalkan peran, ya, fungsi di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana partisipasi warga masyarakat terhadap perilaku, ya, bagaimana kita mengelola sampah. Kita sudah punya bank sampah, ya, di tingkat RW. Terus kita juga pemerintah kota begitu care-nya untuk mengatur jaringan-jaringan kebutuhan, ya, bagaimana mengelola sampah yang baik dan benar. Nah, ini terus kita maksimalkan. Hanya dalam kondisi 2 tahun pandemi ini kan tentunya terganggu. Terganggu perilaku, terganggu efek sosial di masyarakat yang ada, karena kita fokus betul-betul mengendalikan pandemi yang ada. Jadi pandemi dulu yang diutamakan, Pandemi baru dulu ya, ya. sampahnya ya. Nah, yang DKI tadi sekitar 8.000 ton per hari. 8.000 ton ya. Ini Memang harus diperpanjang ya kontraknya ya Bang ya? Ya, itu sudah kita perpanjang ya, dan kita minta nanti ada energi terbarukan di TPA Bantar Gebang itu ya, dan juga kita minta ada semacam konsensi ya, yang setiap tahun diberikan oleh DKI itu untuk melakukan revitalisasi terhadap dampak yang ada di sana. Tentunya untuk kebutuhan masyarakat. Ada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ya, infrastruktur buat kegiatan olahraga, satu dan lain hal. Jadi itu dikhususkan untuk wilayah Bantar Gebang. Pengelolaan TPST-nya untuk energi terbarukannya gimana Bang? Nanti kita mau mencoba menggunakan sampah menjadi energi listrik. Listrik, apa sudah terrealisasi atau belum? Pemerintah kota sudah selesai merumuskan DED dan FS-nya. Itu sekitar 800 ton per hari. Walaupun kapasitas kita hasil sampah yang dihasilkan 2,5 juta itu adalah 1.800. Tapi ini juga kita terus bertahap dan mencoba
Karena kan kalau kita lihat di daerah lain di Indonesia ini spesifikasi sampah yang paling besar ada di Kota Bekasi. Bekasi, ya betul. Karena itu kita juga minta sama DKI nanti untuk bisa menyediakan semacam sistem ITF di Kota Bekasi yang dia bangun di Sunter kan gagal. Bangun di Kota Bekasi saja agar sinergitas apa yang sudah ada di sana yang bertahun-tahun DKI fokus ya tidak asal ngurus yang di Jakarta, tapi kita minta dia untuk mengurusi yang di Bantar Gebang, bagaimana menghabiskan yang datang 8.000 ton dan juga menghabiskan deposit yang sudah bertahun-tahun. Oke, ya, berarti permasalahannya memang pelik ya, tapi Ya, mungkin pelik. harus penuh kesabaran ya menyelesaikannya. Karena jumlah sampahnya besar. Iya, betul. Besar. Mungkin di dunia Se-Asia Tenggara katanya paling besar ya, di Bang? dunia lah. Di dunia? Saya sudah kemana? Saya sudah ke Austria pada saat itu ya, sudah kemana-mana, sudah ke Jepang, ke Cina. Sepertinya sampah yang paling besar ada di Cina mungkin besar, tapi tempatnya kan dibagi. Ya. Oh, kita kan satu, 8.000 ton dengan 9.800 ton itu kan bukan jumlah yang sedikit per day ya, per hari. Per day ya. Berarti istilahnya juga tetap aja ada nilai ekonomisnya kan di dalamnya. Ya, diolah ya, kalau diolah ya spread ya, di reduce mana yang bernilai ekonomi tentunya dari 8.000 ton atau 1.800 ton yang dihasilkan 9.800 ton per hari itu ada nilai ekonomisnya. Iya, betul. Dan Tapi itu butuh kesadaran dan juga butuh ya kemauan yang kuat untuk mengurai itu. Iya, dan masyarakatnya juga ya Bang ya, masyarakat Kota Bekasi, mungkin tidak hanya Kota Bekasi karena semua peralihan sampah ujung-ujungnya ke Bantar Gebang kan Ya, seperti itu semua ya. ke Bantar Gebang. Jadi mungkin masyarakat Indonesia, mungkin di sekitar daerah Kota Bekasi, DKI Jakarta, Depok dan sekitarnya itu mungkin harus benar-benar menjaga kebersihan gitu ya Bang ya, supaya tidak ada sedimentasi Nilai gitu budaya ya di yang dalamnya. dibangun. Artinya nilai budaya itu kita bagaimana menangani sampah di kota besar ini ya ada sampah basah, ada sampah kering, sehingga itu udah terspread dari lingkungan rumah tangga yang ada. Nah, kalau itu sudah dijadikan kebiasaan seperti di Jepang ya, maka yang dibuang ke Bantar Gebang adalah sampah basah yang memang harus dimusnahkan. Oke. Setelah terspread oleh persoalan sampah yang bisa dijadikan nilai ekonomis. Itu sebetulnya esensinya di situ. Tapi sudah belum bisa dijalankan Ya, benar-benar kita ya, sudah ada bank sampah tentunya kan sudah ada yang melakukan, Iya tapi sih, persentasenya benar. kecil. Persentasenya kecil ya. Belum sampai 30% dari itu. Harusnya nilainya sampai 30%. Ya, hitungan saya harus 30% dari bank sampah, dari yang ada itu ya, sehingga nanti dari total sekitar 50 atau 60% itu masuk ke TPA Bantar Gebang, TPA Sumur Batu. Kalau kita TPA Sumur Batu. Oh iya, ada dua ya. Ada Bantar dua. Gebang dan Sumur Batu. Ada Sumur Batu, ada Bantar Gebang. Ada beda fungsionalnya atau bagaimana, Bang? Beda lokasi aja. Beda Artinya dalam satu hamparan yang sama ada dua titik. Yang satu 120 hektar lebih itu adalah milik Bantar Gebang, DKI. Yang satu Sumur Batu sekitar 26 hektar. Itu milik DKI juga? Punya kita 26 hektar. Dari total 50 yang harus dikembangkan. Punya Kota Bekasi berarti? Punya Kota Bekasi, tapi nempel gitu. Oh gitu, berarti tidak ada kontrak di dalamnya ya Bang? Belum ada ya? Kalau kita sih langsung, karena kan ya? kita sebagai pelaku langsung. Kalau DKI dengan kita kan, dia punya tanah di situ, tapi ini kan berdampak, itu yang kita atur. Ya, bagaimana dampak ini punya nilai kontribusi ekonomis ya untuk melakukan pengendalian terhadap dampak yang ada itu. DKI-nya sendiri ikut mengelola nggak Bang? Atau hanya dari Sekarang Bekasi? DKI yang mengelola. Oh DKI malah yang mengelola ya? ya. Oh gitu, memang isi perjanjian kontraknya seperti itu? DKI yang mengelola, tapi kalau nanti dikelola menjadi energi terbarukan, dia harus sama-sama dengan kita. Pemerintah dengan daerah ya kota. otomatis ya? Mau Pemerintah kota ya? listrik atau mau energi apa yang dihasilkan dari sebuah proses sampah, maka Kota Bekasi harus ikut. Terus pemberian kompensasinya gimana Bang? Bagus? Terlaksana dengan baik juga? Justru kalau sekarang kan memang nggak ada masalah dengan ada DKI. masalah ya? Karena hubungannya kan sudah sedemikian rupa dari sejak gubernur sebelumnya, ya dari sejak Pak Presiden waktu jadi gubernur, ya terus sekarang gubernur sekarang, artinya ada sebuah kesepahaman bahwa itu memang harus sama-sama kita kelola secara profesional. Jadi Kota Bekasi mendapatkan nilai ya dari manfaat proses Bantar Gebang, nah, DKI pun juga membuang sampah di tempatnya ya, dan punya kewajiban-kewajiban terhadap pemerintah kota di lingkungan wilayah Bantar Gebang itu sebagai sebuah kontribusi. Iya, iya. Karena saya juga bukan membaca ya, mungkin mendengar
dari berita juga itu nilainya lumayan tinggi ya kompensasinya. Hampir 379 miliar. Iya, ada sebagian juga katanya penduduknya yang belum diberikan ya. Bantar Gebang. Oh, Bantar Gebang. Bantar Gebang, ya, Bantar Gebang. Tapi sekarang mereka sudah setuju, yang 3 kelurahan sudah setuju, hanya nilainya tidak sebesar, namanya uang bau, ya, Oh, ya, tidak uang sebesar yang diberikan di 3 kelurahan itu. Oke, permasalahan sampahnya ini benar-benar kita bertanya langsung sama pemilik kotanya. Alhamdulillah kita dapat inspiratif sekali ini, inspirasi yang luar biasa teman Bisik Mamu. Teman Bisik Mamu, saya nanyain masalah banjir sekarang ya. Sebagai kota metropolitan kan ini ya udah penghujung tahun loh teman Bisik Mamu ya. Mungkin kita juga tahu bahwasannya udah pasti kalau penghujung tahun itu kita menghadapi cuaca yang ekstrim dengan air gitu kan. Nah, ini bagaimana Bang menanggapinya? Karena di wilayah Kota Bekasi ini kan juga terkena dampak banjir gitu. Ya, kalau dilihat Kota Bekasi itu konturnya kan hanya 29 meter di atas permukaan laut. Kita tahu Bekasi pada saat itu. Ya kalau Bekasi yang utara itu adalah persawahan basah. Kalau Kota Bekasi ini Pondok Gede, Pondok Melati, Jatisampurna, Bantar Gebang, terus Jati Asih, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, itu adalah daerah-daerah tebing, ya, daerah-daerah bukit yang dulu ditanami pohon karet, terus ada ladang kering, ada sawah. Nah, perkembangan zaman, ya, perkembangan situasi, Kota Bekasi pada saat itu dijadikan daerah penyangga untuk perumahan kan. Ya banyaklah yang dikorbankan tuh, ada siklus alam, rawa dikorbankan, sawah dikorbankan untuk sebuah proses pengembangan tempat tinggal. Nah, sekarang persoalannya ada pada pemanfaatan ruang. Hujannya mungkin sama, dari tahun ke tahun hujannya sama. Hanya pada saat debit itu dianggap ekstrim, nah air jatuh ke bawahnya itu sudah tidak ada ruang lagi. Karena ruangnya sudah ada ruang klaster, sudah ada ruang perumahan horizontal, sudah ada macam-macam lah, ya, industri, ya, itu akibat dari sebuah pemanfaatan ruang. Nah, pengendaliannya kita memang sangat lemah di kondisi yang ada sekarang ini. Contohnya semuanya kalau zaman saya kecil dulu ada saluran sekunder tersier yang begitu luas, terus airnya mengalir bawah. Sekarang udah nggak lagi, karena di atasnya ada bangunan, ada penyempitan, sedangkan volume hujan setiap tahun itu yang namanya ekstrim nggak ekstrim juga pasti sama. Pasti sama ya. Nah, ini memang dibutuhkan ketegasan law enforcement. Tetapi saya selaku kepala daerah ini melihat kontur yang hanya 29 meter di atas DPL itu tentunya melakukan pemikiran alternatif lain. Ada semacam kita bikin embung, ya, polder, ya, terus ada long storage. Ini adalah untuk menampung, tapi memang biayanya mahal sekali. Kalau 1 hektar kita sediakan 10.000 meter di sini, rata-rata di sini kan nggak seperti di luar kota. Makanya saya pernah ke Bojonegoro, dia canangkan 1.000 embung, bupatinya di sana. Nah, di sana tanahnya masih murah. Terus luas wilayahnya juga 11 kali wilayah Kota Bekasi, penduduknya sedikit, luas wilayahnya 230.000 hektar, penduduknya hanya 1,1 juta, kita penduduknya 21.000 hektar, sementara penduduknya 2,5 juta, 2 kali penduduk, ya padahal hanya 1 kali jumlah luas wilayah yang ada di Bojonegoro. Nah, memang harus ada kearifan. Kearifannya apa? Kearifannya adalah kearifan warga masyarakat untuk sama-sama kita. Kalau pemerintah saja nggak akan mampu untuk mengendalikan sebuah proses tata ruang. Nah, kita ini sekarang juga dibagi oleh Kali Bekasi. Kalau kita dari hulu, ya, dari pertemuan antara Cikias dengan Kali Cilengsi ketemu di Pondok Gede Permai, terus turun ke hilir, maka yang di arah barat ini, yang di arah barat itu Bekasi Selatan, Jati Asih, itu masih ada 7 sungai. Ya. Ada Kali Sunter, ada Kali Bojong Rangkong, ada Kali Cakung, ya. Ada 7 sungai kalau nggak salah. Nah, kita sudah memetakan di 7 sungai itu. Yang sedang kita lakukan revitalisasi terhadap sebuah proses antisipasi. Sekarang ini ada Kali Cakung. Makanya kemarin ada persoalan juga di Kota Bintang. Itu sedang kita bedah sampai dengan ke banjir Kanal Timur di belakang Teh Botol, itu nanti buangnya ke situ di atas Arnold, ya. Di atas PT Arnold. Nah, ke atasnya di Duta Indah kita mau bikinkan polder 4,2 hektar. Di atasnya lagi di Kota Bintang kita juga minta long storage. Terus salurannya diluaskan. Hanya memang ada persoalannya di Nasio.
Karena ke atasnya di Trans Studio itu sudah diuruk. Nah, tinggal kita di Geraha Indah itu, Nasio Geraha Indah, terus sampai ke Jatikramat untuk law enforcement terhadap tadi yang dibikin kecil, yang di atas ada bangunan. Kalau nggak begitu memang sulit. Nah, belum lagi yang di bagian timurnya dari Kali Bekasi, ya Narogong, ya Mustika Jaya di sana. Memang karena kita dibelah oleh Kali Bekasi, artinya memang harus ada sebuah kegiatan yang tentunya terstruktur, bukan sporadis. Karena saya hitung 3-4 tahun yang lalu itu ada 46 titik banjir. 46 titik banjir ya? Yang ada. Nah, ini 2 tahun ini kita ya disibukkan, 2 tahun ini kita dikuras habis untuk mengendalikan COVID, sehingga anggaran pembelanjaan tuh pembangunannya habis untuk merefocusing bagaimana ya kalau yang kemarin kan gelombang kedua ini kan kita ya TPU kita hampir 12 hektar itu hampir penuh. Oh gitu. Ya. Kan kemarin tinggi-tingginya 12 hektar penuh. Iya, belum lagi mungkin ada, karena terakhir-akhir ini juga jenazah-jenazah itu banyak yang kita berikan, silahkan dimakamkan di tempat kampung halaman sepanjang pemulasarannya sudah diselesaikan. Jadi memang dampaknya luar biasa. Itu 12 hektar orang asli Kota Bekasinya atau warga Kota luar? Bekasi? Warga Kota Bekasi. Warga Kota Bekasi. Okay. Tentunya kan kita kumpulin di TPU Pedurenan. Jadi sebenarnya COVID ini nyata gitu. Makanya kalau ada orang divaksin masih takut, divaksin masih nggak mau, ya. Tapi prestasi angka pengendalian kita sekarang udah 0,0001%. Artinya saya lihat kemarin itu ada 6 orang yang isolasi, ya Kota Bekasi ada yang masih di rumah sakit, tinggal 9 orang. Ya sekarang dengan kondisi sekarang yang flu yang ini juga banyak. Banyak ya, apalagi kan perubahan cuaca juga mempengaruhi gitu kan. Dan contoh konkret yang kita sedang lakukan di sini kan Galaxy nih, Folder Galaxy, terus ke bawahnya lagi itu ke pondok mana tuh ke PTM ya. Terus PTM, Perumahan Jaka Setia, terus masuk BSK, kan kita lagi bikin sipon yang kemarin dipersoalkan oleh warga Perumahan BSK, dan memang Perumahan BSK itu rendah, 16 meter di atas permukaan laut. Sementara sipon Kalimalang 19 meter, udah selisih 3 meter. Turun lagi ke bawah di Kelurahan Kayu Ringin itu dia 18 meter. Naik lagi ke mana tuh ke Islamic, bendung buat penahan backwaternya Kali Bekasi ke Kali Rawa Tembaga ke BSK itu 18. Artinya memang BSK itu jadi kantong. Iya, ada cekungannya. Kalaupun nggak ditutup di Islamic, pintu backwater itu juga air masuk. Ya. Makanya saya bilang kita nggak bisa menyelesaikan BSK itu hanya BSK saja. Jadi harus secara holistik ya, dari Kalimalang dengan sistem pompa yang ada sekarang ini, karena di atasnya di hulunya juga punya persoalan yang sama. Terus ke Kali Rawa Tembaga harus direvitalisasi. Saya bagi dan 6 bagian di situ. Nanti akan saya jelaskan kepada warga yang ribut dan menolak itu esensinya ya. Nah, nanti kita sediakan pompa juga. Pompanya kita mundurkan di belakang Kali Bekasi sehingga daya isap pompa itu untuk mengamankan perumahan Kejaksaan dengan perumahan BSK itu minimal bisa terantisipasi dengan baik. Nggak ada cara lain, sama Rotterdam di atas laut, di bawah penghuni, bisa dia bikin dam. Iya, mampu menangani. Nah, sistem pompanya itu. Kita ada pompa, tapi kapasitasnya tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya, pompanya banyak, kecil, ya, liter per detiknya, tapi memang harus punya yang besar. Pada saat pompanya sedikit dengan kapasitas besar, volume air yang ada besar, itu bisa terselesaikan. Kalau sekarang kan hanya kuantitas yang dicari. Udah ada pengajuan pompanya belum itu? Kita sudah susun. Oh, sudah susun. Ya, kita sudah susun debitnya yang akan dibutuhkan, kita sudah susun. Kalau sekarang baru kuantitas. Oh ya, pompanya ada sporadis ini, tapi kualitasnya tidak memenuhi apa yang kita harapkan. Ya? Iya, nggak hanya dengan cara polder, hanya dengan cara revitalisasi saluran, hanya dengan cara sistem pemompaan. Atau cara ekstrim lagi, udah nggak boleh lagi ada orang mau memanfaatkan ruang untuk rumah tinggal, pabrik, kafe di Kota Bekasi. Stop pembangunan. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin juga, benar. Nggak mungkin. Kita tetap pembangunan harus jalan. Kehidupan sosial harus jalan. Infrastruktur harus tetap berjalan, ya semua ya. Wah, keren. Tapi strateginya keren, teman Bisik Mamu. Saya baru ketemu loh ini untuk ngebahas masalah
permasalahan banjir sama seorang wali kota. Wah, ternyata hebat lah strateginya Pak Wali Kota, keren. Wali Kotanya saya tanya lagi nih Pak Bang Pepen ya. Kalau untuk Bang Pepen nih sebagai pemimpin kota Bekasi ini bagaimana strateginya menghadapi masyarakat yang beda kulturnya banyak gitu kan? Yang pertama memposisikan bahwa memimpin itu kita kan memimpin. Memimpin di daerah yang heterogen, yang bermacam etnik, suku, perilaku, budaya satu lain lainnya dengan di penduduk yang homogen itu berbeda. Ya? Yang homogen semuanya 80%, 90% suku Jawa. Kita tahu orang Jawa itu gimana. Ya, kalau Jawa yang di Jawa itu luar biasa. Kemarin ke Bojonegoro itu jalannya bagus, penataan tamannya bagus ini. Tapi kalau di sini itu saluran, kalau orang Bekasi bilang ngembeng lah, banjir. Ya bodoh, yang penting ada pemerintah kota. Kan harusnya tidak seperti itu gitu. Nah, memimpin di daerah yang heterogen, yang multi etnik itu. Yang pertama adalah harus punya keteguhan, konsistensi dalam mengambil keputusan. Keteguhan, konsistensi dalam mengambil keputusan. Saat kita konsisten dalam mengambil keputusan, kan proses nih. Nah, proses berjalan. Saat proses ini sudah berjalan, setiap pemimpin itu pasti ada resiko. Ya. Gak ada orang memimpin itu takut resiko, jangan memimpin. Itu bukan pemimpin, ya pasti ada resiko. Nah, resiko inilah yang sering saya sampaikan. Yuk lakukan secara proses yang baik dan benar. Tidak benar mutlak, ya seperti malaikat, seperti nabi. Kita manusia pasti ada kesalahan, tapi norma, ya adabnya itu harus di. Yang kedua, dalam persoalan multi etnik dan heterogen ini pasti kan perilaku berbeda, budaya berbeda, keyakinan berbeda. Nah, pemimpin itu harus berdiri di semua kaki umat. Adil, bukan adil malaikat, tapi adil sesuai dengan keyakinan kita. Tidak ada lagi, ya kalau dalam konteks agama nanti ada minoritas, mayoritas. Tidak ada lagi kalau ada nanti tentang kesukuan. Ayo suku ini, yang ada adalah anak bangsa. Ya anak bangsa yang ada di Kota Bekasi. Nah kata adil itu, ya kata adil itu bukan berarti bukan berarti sama rata. Ya, kata adil itu bukan berarti sama rata. Ya, artinya kata adil itu sesuai dengan proporsional yang ada. Nah, yang terakhir ya kita harus menyadari dari semua yang ada itu adalah sebuah tanggung jawab. Saat kita laksanakan itu sebuah tanggung jawab, dipikul tanggung jawab adalah sebuah amanah, maka ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, menurut saya 3 poin yang saya lakukan selama bertahun-tahun ini, sempurna tidak. Tapi masyarakat puas, iya. Yang tidak puas, pasti punya versi dan tujuan tertentu. Nah, saat perbedaan-perbedaan itu ada, ya memang harus ada perbedaan, tidak semua. Republik aja 70 tahun juga masih banyak perbedaan, apalagi kita. Betul. Nah, itu tantangannya berarti ya. Tantangan, harus adaptif challenge yang mesti terus harus dilakukan. Iya, ya harus dilakukan, benar. Keren, karena memang di Bekasi ini teman Bisik Mamu luar biasa, etniknya tuh banyak sekali. Ya, kultur budayanya juga banyak sekali juga. Mungkin pendatangnya juga banyak sekali gitu ya, Bang. Kalau nilai pendatang tuh banyak, berapa persentase di sini, Bang? Kalau dilihat, ini versinya pendatang orang yang tinggal di Kota Bekasi dengan warga masyarakat yang asli lah. Betul. Saya ini orang Bekasi tinggal 27%. 62% itu suku Jawa. Sisanya adalah Sunda, suku-suku yang ada. Tapi memang heterogensinya luar biasa. Keberagamannya itu sangat luar biasa. Jadi kalau masjid itu saya hitung ada sekarang ini dari sejak tahun 99 saya menjadi anggota DPR itu sekarang ini sekitar 1.300-an lebih. 1.300 ya? Iya, dan sekarang nggak ada lagi orang yang meributkan persoalan rumah ibadah. Ya. Baik masjid, gereja maupun juga rumah ibadah lain. Intinya sudah fasilitasnya sudah memenuhi semua. Ya, artinya pandangan mereka yang namanya rumah ibadah itu adalah suatu kebutuhan. Kebutuhan sebuah pilihan. Pilihan keyakinan itu ada di hati. Ya, saat orang hatinya nyaman, saat orang hatinya sudah menentukan bahwa pilihan keyakinannya itu, ya kita harus hormati. Nggak usah nanti ada ini, biarkan saja. Kita juga sesama manusia. Tuhan juga menciptakan manusia bermacam-macam suku. Dan Tuhan juga memberikan ruang kepada agama-agama sebelum Islam ini kan juga ada. Ya kita hormati. Sepanjang hukum positifnya ada, ya hukum positif artinya hukum yang ada dalam ketentuan pemerintah yang sah. Ada, ya silakan. Itu tugas kita memimpin. Itu secara pendekatan Abang ke masyarakat bagaimana nih Bang? Kalau ada masalah tiba-tiba ada teleponan yang gimana pelayanannya? Kita pakai ada yang namanya URC. URC itu apa tuh ya Bang ya?
unit reaksi cepat Oke, jawaban. keren, unit reaksi cepat ya. 1504444 ya. Oke. Ya, jadi itu. Yang kedua langsung. Telepon saya yang 0811 itu 24 jam. Oh, oke. Ya, sama 0812 123 41100 itu. Sekarang sudah saya pindahkan yang 548 itu ke 110. Dari situ baru saya distribusi. Ya. Nah, saya cek satu kali saya perintah jalan, 2 kali belum menemukan hasil, 3 kali saya turun. Saat saya turun baru kelihatan, oh iya, ini yang membedakan antara orang yang memimpin dengan dipimpin. Biasanya memang kalau birokrasi itu kan ya mohon maaf ya, birokrasi itu kalau nggak didorong habis ya, karena cara pandangnya toh saya kerja nggak kerja juga dibayar sudah ditakar gitu. Ya, artinya ngapain saya buru cepet-cepet sekarang ini. Tapi kalau kita kan nggak dengan masyarakat. Ya, kita ketemu bagaimana kita memang tidak instan, artinya tidak pada saat karena wali kota ini bukannya raja. Kalau raja titahnya mungkin langsung bisa. Kalau wali kota ini ya pada saat diperintah itu tadi prosesnya itu ada. Makanya kalau mengeluarkan uang untuk melakukan sesuatu tidak hari itu bisa. Mesti direncanakan dulu, ya mesti dikoordinasikan dulu, diputuskan, ya nanti masuk pada APBD. Jadi kalau warga masyarakat jalannya rusak apa terus ada wali kota lewat, jangan harap itu besok bisa dikerjakan. Tapi minimal sudah dilihat dan direncanakan. Paling tidak ada responsif Paling yang tidak bagus ada ya. respon bahwa ini sesuatu itu sudah menjadi bagian skala prioritas gitu. Oke. Jadi kalau wali kota datang besok dikerjakan, apalagi nilainya sudah di luar ketentuan, ya siap-siap saja bawa koper masuk sel gitu. Oke, benar juga karena memang semua harus ditata dengan anggaran ya. Harus begitu ditata ya. dengan tata cara ya pengelolaan dan prosedural keuangan yang baik dan benar. Itulah kota yang bagus. Kalau pemimpinnya kayak gini semua mungkin bagus semua gitu kan ya gitu Bang. Kita terus berusaha. Terus berusaha untuk memperbaiki ya Bang ya. Saya juga ucapkan selamat juga nih sama anak Abang nih kemarin jadi ketua DPD Golkar. Ya. Teh Ade Puspitasari ya Bang ya. Ya kan mencari figur kepemimpinan tuh kadang-kadang juga susah-susah gampang. Iya. Susah-susah gampang. Saya kader Golkar yang dibesarkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Saya tahun 98 sama Bang Akbar Tanjung, artinya dididik pada sebuah proses Golkar yang sedang dalam posisi luar biasa. Nah, kalau dilihat dengan anak-anak sekarang, keinginan menjadi pemimpin sekarang ini tidak mudah. Iya, betul. Dan proyeksi di Kota Bekasi juga tidak jelek-jelek banget untuk suara ukuran Golkar. Ya buktinya tetap kepala pemerintahan ya walaupun legislatif kita tidak memenangkan, tapi kalau kita lihat jumlah kursi yang ada di kabupaten kota di Jawa Barat atau di kota di Indonesia, Golkar 8 kursi di kota itu sesuatu yang luar biasa. Keren ya. Tetapi juga masih memegang pemerintahan. Nah, oleh karena itu kemarin pada saat terjadi ya proses Musdalima itu memang banyak pihak, banyak juga mungkin karena melihat latar belakang saya yang mendorong Teh Ade ini untuk menggantikan posisi. Jadi kalau dibilang oligarki, ya mungkin iya, tapi juga banyak daerah dan juga banyak pemimpin juga kadang-kadang memang apa tuh buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu. Betul. Ya bisa juga begitu ya. Tinggal kita lihat aja ada manfaatnya nggak di masyarakat. Nah, ya mudah-mudahan aja THD juga bergeraknya sama seperti bapaknya gitu kan. Itu harapan masyarakat bersama mungkin seperti itu Bang. Karena kan udah contohnya baik sekali gitu seorang Bang Pepen ini memberikan kontribusi yang baik sekali untuk pemerintah Kota Bekasi kan seperti itu ya Bang ya. Kita harapkan ya THD ya. Terus lanjut lagi Bang, balik lagi ke banjir. Untuk banjir sendiri Bang, ini Abang kan kalau kita lihat banjir itu kan datang dari hulu. Hulunya di kota Bogor gitu kan. Masuklah ke kota Jakarta dan mungkin sekitarnya, salah satunya Bekasi. Nah ini Abang sendiri sudah ada kerjasama belum sih sama Pemkotnya Kota Bogor itu untuk Pemkab Bogor untuk mensosialisasikan bahwasannya banjir ini mungkin sampahnya harus diurai atau bagaimana gitu, sudah ada? Ya dimanapun di dunia ya dalam satu wilayah lokal, regional dan nasional pasti ada yang namanya kalau sungai itu hulu dan hilir. Kita semua hulunya ada di Kabupaten Bogor. Ya kalau Cikeas kalau Cikeas itu ada di Bukit Sentul. Sentul ya. Nah kalau Kali Cilengsi itu ada di Gunung Malang, Sukamakmur, Cipamingkis. Satu lari ke Kabupaten Bekasi, satu lari ke Cilengsi.
Kalau Ciliwung itu di Cisarua, ya terus Cilember, turun ke Ciliwung. Kita ambil Bukit Sentul, Cikeas, ya terus ke tol Cilengsi itu, ya masuk ke Cimanggis, Depok, masuk ke Jati Sampurna, ke Jati Asih, ketemu di Pondok Gede Permai. Nah, kalau kali Cilengsi kita tahu lah, lurus terus Bantar Gebang, ketemu di Pondok Gede Permai. Nah, sekarang kita sedang melakukan revitalisasi Kali Bekasi itu dari Pondok Gede Permai sampai dengan Bendung. Ya, kesananya mungkin ada tahap dari Bendung Bekasi, ya ada tahap 5, 6, 7 sampai ke hilir. Kita sekarang dari Pondok Gede Permai, ya ke arah Bendung Bekasi itu sedang dilakukan, ya bertahap, nilainya 4 triliun. Ya. Tapi kondisinya juga kan berat. Nah, terus yang Kali Cikeas juga sama, ya masuk ke situ. Nah, memang kondisi yang sekarang ini tentunya ya karena kan dari dua ini pertemuan di sana menimbulkan dampak kepada Kali Bekasi yang sangat luar biasa. Ini yang terus kita koordinasikan ya dengan Kabupaten Bogor. Kita nggak bisa nyalakan, wah Kabupaten Bogor ngirim air, ya di mana-mana yang dari hulu pasti jatuhnya ke hilir, ya, karena dia ada pegunungan di sana, konturnya lebih tinggi, pasti air. Toh dari kita juga turun ke Kabupaten Bekasi sampai dengan ke Muara. Nah kita ada kerjasama, ya. Tapi kan harusnya menurut saya dalam konteks pemanfaatan ruang kabupaten, ruang kota Bekasi dan ya minimal dulu yang sering disebut ruang Jabodetabek, JUR lah. Ya itu harus ada satu pengendalian oleh orang yang diberikan setingkat menteri ya agar dalam proses ke depan kita lihat sekarang di hulu aja ya, pengerusakan terhadap lingkungan udah sangat luar biasa. Karena didorong oleh kebutuhan tempat tinggal satu dan sehingga yang bukit, yang gunung, pohonannya makin berkurang. Ya kalau airnya kembali ke laut selatan kan nggak mungkin, pasti turunnya adalah ke utara. Ya utara ada Kota Bekasi, ada Ciliwung, terus ke DKI, ada Tangerang, ya ada Kabupaten Bekasi. Sehingga pasti turun. Sedangkan tadi awal saya sudah sebutkan bahwa pemanfaatan tata ruang kita, pengendalian tata ruang kita dengan jumlah penduduk yang 2,5, luasannya 21.000 hektar, itu tingkat kepadatannya udah hampir 16.000 jiwa per kilometer persegi. Luar biasa padatnya. Jadi kalau dikalkulasi apapun juga dengan 16.000 jiwa per kilometer persegi itu, rasa-rasanya daerah itu bisa dijadikan daerah kumuh. Karena kepadatannya luar biasa. Padat sekali ya. Wow. Ini sih keren lah teman bisik mau pembahasan banjir itu. Tapi memang harus benar-benar dikendalikan dengan baik ya. Harus dilaksanakan dengan baik. Kalau tidak ada pemimpin yang mungkin seperti Bang Pepen yang tidak punya pengaruh apa-apa ya tidak bisa jadi apa-apa juga sulit, gitu ya kan Bang. Sulit. Oke teman bisik kamu, pokoknya pembahasan ini udah paling keren banget lah pembahasan saya dengan Bang Pepen. Bang Pepen, terima kasih Bang Pepen. Semoga Abang Pepen sehat terus. Sayang terima kasih. Ini mungkin bisa didengar oleh teman-teman di kota maupun kan nanti mungkin masuk dengan jaringan medsos. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah pengalaman ungkapan yang tentunya tadi ya, harus punya sikap konsistensi ya, yang sangat luar biasa yang memimpin di daerah yang multikultur ini. Ya. Satu lagi mau tanya Bang, Abang kan mau selesai nih masanya, jabatannya ini mau naik ke berikutnya atau masih ada saya selalu yakin bahwa kita hidup ini ada yang ngatur. Pada saat Tuhan meniupkan roh ke manusia itu di Lauhul Mahfuz itu sudah dijelaskan. Di pintu mana kamu harus ini itu aja. Tapi pada prinsipnya setiap kita berjalan pasti ada sesuatu yang harus terus kita ya syukuri ya terus harus juga kita melihat ke depan dan selalu saya bilang kalau kita minum 1 gelas ya jangan minum 2 gelas. Kalau kita minum setengah gelas ya jangan coba 1 gelas. Artinya moto hidup yang seperti itu mudah-mudahan ini memberikan semacam pengendalian diri tentang bagaimana kemampuan kita. Semoga di akhir jabatannya ini Bang Pepen bisa
memberikan pencerahan kepada semua masyarakat dan juga pemimpin-pemimpin di bawahnya yang nantinya berikutnya mungkin akan naik jabatan yang sama seperti Bang Pepen. Amin. Bisa ikut serta atau mungkin meneruskan perjuangan Bang Pepen seperti itu ya Bang Amin. Pepen ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman Bisik Mamu, tetap ya ambil segala sesuatu yang positif dari kita dan buang segala yang negatif dari kita. Terima kasih udah mendengarkan podcast kami hari ini dengan Bang Pepen atau Bang Rahmat Effendi, seorang wali kota Bekasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Pepen. Terima kasih. Sama-sama.